Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Jadi ini saya tadi habis menerbangkan drone ya di DJI Mavic 2 Pro, tapi ternyata ada kendala teman-teman di drone saya. Jadi baterainya itu tiba-tiba error, terus kemudian lensanya tiba-tiba ngembun teman-teman. Jadi memang drone lama yang seharusnya tuh udah dijual, sudah ganti yang baru ya. Jadi sekarang saya berada di Probolinggo, tepatnya di ruas tol Probolinggo mau ke Kraksan. Karena itu ke arah Kraksan, ke arah Banyuwangi, dan saya mau coba lihat kondisi terkini yang kemarin udah dibuka pas pada waktu libur lebaran teman-teman. Jadi kita akan coba lihat untuk tolnya seperti apa. Nanti saya mungkin juga nerbangkan untuk DJI Avata 2. Jadi pakai drone FPV biar kita bisa lihat secara lebih dekat ya untuk kondisi jalan seperti apa. Yuk sekarang kita coba terbang. Sekarang tanggal 3 Mei 2025. Cekiprot. Oke teman-teman, sekarang kita mulai penerbangan menggunakan DJI Mavic 2 Pro. Nah kali ini kita terbang santai dulu pakai drone aerial mengarah ke barat ya. Jadi ini tadi kebetulan saya terbangnya dari daerah Gending, terus kemudian kita mengarah ke barat. Dan mohon maaf kalau misalkan kualitas gambarnya kurang begitu bagus, tapi semoga aja masih bisa memberikan informasi. Oke teman-teman, jadi kita melihat untuk jalan tolnya sendiri sudah hampir jadi. Jadi kalau saya baca berita itu per 1 Mei kemarin itu sudah sekitar 78% ya untuk pembangunannya, karena memang ditargetkan di tahun 2025 ini di bulan November itu sudah selesai 100%. Jadi semoga saja nanti di akhir tahun ini, nanti pas libur tahun baru, Natal tahun baru di 2025 ini, tahun baru 2026 nanti sudah bisa dinikmati teman-teman. Jadi untuk beberapa titik memang masih ada beberapa pengerjaan, dan saya lihat tadi juga masih ada beberapa petugas ataupun pegawai yang masih memasang rambu-rambu dan juga melakukan finishing teman-teman. Nah untuk mencobanya sendiri kemarin sudah dibuka ya pas waktu libur Idul Fitri kemarin di tahun 2025 kemarin di bulan Maret itu juga sudah dibuka, sehingga kita sudah bisa mencobanya teman-teman. Jadi kemarin sudah dicoba itu di arus mudik mulai tanggal 24 Maret sampai 31 Maret, sedangkan di arus baliknya di tanggal 1 April sampai tanggal 8 April dengan biaya Rp0. Nah ini kita mentok di sini karena kalau misalkan lurus ke sana itu sudah sampai di gerbang tol Gending teman-teman. Jadi kebetulan ini ruasnya ruas Gending sampai di Kraksan. Nah untuk kondisi jalannya seperti ini. Nanti di sekitar menit ke-5 atau ke-6 nanti akan saya terbangkan drone lagi dengan drone yang berbeda dengan ketinggian yang lebih mendekat ke bawah teman-teman. Jadi ini pakai drone aerial dulu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi untuk di tol ini sendiri nanti ada dibagi beberapa ruas ya teman ya. Jadi yang pertama adalah seksi 1 atau ruas 1 itu di Gending Kraksan, itu total panjangnya sekitar 12,88 km. Terus kemudian di seksi kedua itu di Kraksan Python dengan total panjang sekitar 11,2 km. Nah dua seksi ini sempat dibuka ya, yang saya jelaskan tadi pada saat mudik lebaran di tahun 2025. Kemudian di seksi ketiga atau ruas ketiga itu di Python Besuki dengan panjang sekitar 25,60 km yang sedang dikebut juga teman-teman. Untuk pengerjaannya ini sekitar sudah 60%, 60-70%. Dan kemudian di seksi keempat atau terakhir itu di Besuki Situbondo sepanjang 43,3 km. Nah teman-teman bisa lihat sendiri tadi yang sudah saya sebutkan, itu paling panjang di ruasnya Besuki Situbondo, karena memang Besuki Situbondo itu memang jalur yang paling panjang teman-teman. Kalau misalnya kita lewat darat pun juga dia melewati jalur yang paling panjang dari Besuki sampai Situbondo ya. Besuki itu ya Situbondo ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat memang ini ada beberapa titik yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa titik masih dilakukan pengerjaan, jadi memang belum selesai 100%. Semoga aja bisa dikebut dan kita bisa merasakan tol Probowangi ini di akhir tahun 2025, sehingga nanti kalau teman-teman ingin liburan ke Bali itu tidak tidak was-was teman-teman. Dan lanjut lagi, tadi kan di seksi keempat ya, ternyata bukan terakhir teman ya. Seksi kelima itu di Situbondo Asem Bagus. Jadi di Asem Bagus sendiri itu sepanjang 16,76 km. Terus kemudian dari seksi 6 itu di Asem Bagus Bajulmati, di kawasan Waduk Bajulmati ya, itu sepanjang 37,45 km. Dan terakhir ini benar-benar terakhir itu seksi terakhir di seksi 7 itu dari Bajulmati sampai ke Ketapang sepanjang 29,21 km. Jadi memang paling panjang tadi di luas Besuki Situbondo ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin
pergi ke Asam Bagus itu nanti mungkin bisa di exit tol Asam Bagus. Terus kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ingin ke Python, nah nanti ada di exit tol Python yang kemarin sudah saya lewati juga sih teman-teman, tapi belum saya lihatkan videonya ya. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman ingin ke Taman Nasional Baluran, mungkin nanti exit tolnya bisa ke Bajulmati, karena di Taman Nasional Baluran sendiri itu dekat dengan kawasan Bajulmati. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan drone FPV, jadi kita terbang lebih rendah. Jadi untuk tampilan kualitas dari jalannya seperti ini, tapi cuma nanti untuk kualitas jalan memang kita harus mencoba teman-teman ya. Nanti kalau memang sudah dibuka, nanti saya akan coba melewati tol ini ke timur teman-teman, pasti akan saya coba ya. Nah, moga-moga aja segera dibuka, sudah jadi nanti akhir tahun kita akan coba ke sana. Nah, sedikit cerita saja teman-teman, saya tuh kalau misalkan dinas kantor itu kan sampai ke Banyuwangi ya, jadi terkadang lewat Gumitir, terkadang juga lewat situ Bondo sini atau lewat jalur utara atau Pantura. Jadi yang saya keluhkan memang kalau di lewat jalur Pantura ini adalah jalannya jelek, terus kemudian temannya itu adalah truk-truk gede-gede teman-teman. Jadi truk yang dari Surabaya mau ke Banyuwangi dan sebaliknya. Selain itu juga kalau misalkan pas waktu musim giling pabrik gula ya, giling tebu, itu lawannya adalah truk-truk tebu yang jalannya itu sangat pelan sekali teman-teman. Yuk sekarang ini kita mengarah ke barat, sekarang kita akan balik mengarah ke timur dan kita akan coba terbang lebih rendah. Dan ini memang anginnya sangat gede banget, jadi saya mencoba mempertahankan drone supaya nggak terbawa angin teman-teman, karena ini drone kecil banget teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba terbang rendah dan kita akan coba lihat untuk jalannya. Saya lihat tadi udah bagus ya, cuma memang belum finishing 100%, jadi saya sampaikan ini memang belum jadi teman-teman, tanggal 3 Mei 2025. Jadi kondisi jalannya seperti ini. Jadi semoga aja nanti di ruas-ruas yang lain, karena memang ruas Pasuruan Probolinggo itu kalau menurut saya tol paling jelek teman-teman. Kenapa? Jalannya walek, jadi gelombang, apalagi yang kalau dulu tuh arah ke barat. Kalau sekarang tadi ya saya pas pulang itu mengarah ke barat itu waduh jalannya walek banget teman-teman, banyak tambalan, dan apalagi pas waktu di sambungan jembatan itu aduh walek banget. Semoga saja tol yang arah ke Probolinggo ini kualitasnya jauh lebih bagus dibanding tol ruas Pasuruan Probolinggo. Ya saya nggak menjelek-jelekan teman-teman, karena memang kenyataan seperti itu ya, saya sebagai pengguna ini pengguna jalan. Oke, monggo silakan teman-teman lihat sendiri untuk kondisi jalannya seperti ini. Jadi masih banyak material, jadi memang belum dibuka dan belum jadi 100%. Semoga memberikan informasi dari video saya ini. Dan ini nanti saya coba akan keliling juga dari atas, karena memang drone saya ini nggak bisa jauh-jauh banget. Jadi kita akan coba terbang di atasnya sawah, di atasnya tebu, dan juga di atasnya jalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Silahkan ditonton videonya sampai selesai.